memastikan tidak diduduki orang, ya kan? Kalau mau diduduki orang kan minimarketnya pasti diteriak-teriak, "Weh, ini tempat saya jualan, jangan diduduki." Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin tentang resiko, ya kan? Resiko apa? Resiko investasi properti. Tentu teman-teman, secara umum properti investasi bagus. Saya invest di situ ya, saya pasti ngomong bagus lah teman-teman. Kalau nggak bagus, ngapain saya invest di situ ya kan teman-teman. Tapi tentu teman-teman, di balik profit pasti ada resiko. Nah, hari ini kita ngobrolin tentang 7 resiko investasi properti. Mudah-mudahan teman-teman mendapat banyak insight. Yang pertama, jelas teman-teman. Apa? Iya, masalah dokumen, sertifikat. Itu menjadi resiko teman-teman. Kadang kalau kita nggak ngerti, bisa jadi tanahnya bukan SHM, ya kan? Kalau yang paling bagus SHM ya teman-teman. Bisa jadi HGB. HGB tetap bagus. Tapi teman-teman mesti lihat jangka waktunya sampai kapan. Itu harus dipastikan. Jangan sampai kita beli tapi waktunya udah mepet, ya kan? Ya mendingan diperpanjang dulu sebelum dibeli. Atau bisa juga ternyata tanahnya, ini yang sering terjadi adalah HGB di atas tanah HPL. Itu derajatnya di bawah SHM dan HGB. SHM, HGB, di bawahnya ada HGB di atas HPL. Itu hati-hati loh, sertifikatnya mungkin di luar tertulisnya HGB, hak guna bangunan. Tapi nanti di dalamnya ada tulisan berdiri di atas tanah HPL, hak pengelolaan, milik siapa bla bla bla. Biasanya milik pemerintah sih teman-teman. Jadi itu resiko pertama, masalah kejelasan surat. Atau tanah itu tanah adat atau tanah girik, itu harus dipastikan. Atau kadang malah eigendom, atau RVO, atau macam-macam teman-teman. Itu mesti dipastikan. Saya pilih pakai bank. Karena kalau pakai bank bantu saya ngecek teman-teman. Ya tentu tidak menghilangkan 100% resiko, tapi sudah jauh turun resikonya karena ada orang pinter bank yang bantuin saya ngecek. Oh enggak, alasannya sebenarnya bukan karena itu. Alasannya saya pinjam bank bukan karena supaya bank ngecek itu. Sebenarnya alasannya memang nggak punya modal aja teman-teman, maklum. Rakyat jelantah, kaum umbi-umbian. Nah, resiko yang kedua adalah teman-teman mengenai selain masalah surat tadi nomor 1, resiko kedua adalah mengenai kejelasan lokasi properti itu. Jangan sampai salah tunjuk loh ya, ternyata tanahnya orang lain, atau tanahnya dikuasai orang lain, atau dimakan oleh orang lain, atau sudah jelas waktu awal beli posisinya di sini, tapi karena kita tinggal akhirnya diduduki orang. Waduh, kan repot. Nah, ini selalu salah satu resiko teman-teman. Tentu untuk resiko ini banyak cara. Kalau saya, caranya adalah saya biasa beli, saya tidak mau tanah kosong. Kalaupun tanah kosong, buru-buru saya bangun bisnis, misalnya minimarket, sehingga jelas ini ada yang jagain. Memastikan tidak diduduki orang, ya kan? Kalau mau diduduki orang kan minimarketnya pasti diteriak-teriak, "Weh, ini tempat saya jualan, jangan diduduki." Jadi selain minimarketnya bisa menghasilkan income, propertinya juga aman. Tidak jadi masalah. Nah, itu resiko yang kedua. Resiko ketiga kita berinvestasi properti adalah butuh modal besar, teman-teman ya. Dibanding investasi-investasi lainnya, properti termasuk salah satu yang butuh modal besar ya kan. Ya, 100-200 juta itu kecil sekali di properti. Biasanya ada yang 500 juta, 1 miliar, bahkan mungkin 5-10 miliar gitu ya. Properti memang sifatnya seperti itu. Cara ngatasinnya gimana Pak? Supaya kita bisa punya modal. Ya itu teman-teman, kalau saya senang pakai modal orang lain ketika berinvestasi properti. Contohnya saya pakai bank, kredit ya kan. Saya nggak punya modal, jadi saya pinjam bank untuk beli properti. Nah, tapi kan saya juga nggak punya uang juga untuk bayar angsuran. Atau punya lah, tapi dikit ya teman-teman ya. Karena itu saya harus memastikan properti ini menghasilkan income untuk bayar angsuran.
dan harus lebih besar income-nya daripada angsurannya. Jadi biar propertinya bisa nyicil sendiri. Nah, itu selama ini kan yang saya lakukan prinsipnya seperti itu. Modal besar tidak perlu ditakuti, bisa pakai modal orang lain. Kemudian kita harus memastikan propertinya kerja keras, menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Oke, itu nomor 3 ya teman-teman. Nomor 4, resikonya adalah bisa terjadi perubahan di daerah itu teman-teman. Contoh ya, properti saya yang di Tangerang, itu minimarket nomor 2 yang saya miliki. Dari 2009 sampai hari ini perkembangannya sudah sangat luar biasa. Waktu 2009 saya beli, wah propertinya jalan itu masih sepi dan Mogot masih sepi. Masih banyak kaca-kaca pecah-pecah gitu ya, nggak terurus gitu ya. Nah kemudian saya beli masih murah, ya kan? Bagus, lama-lama berkembang, rame, ekonomi Indonesia berkembang, daerah situ juga berkembang. Ada perubahan. Perubahan pertama, salah satunya adalah ada kereta bandara. Jret, lewat sana kereta bandara. Belakang-belakang saya itu IMB nggak bisa keluar. Untung punya saya sudah ngurus IMB. Yang belakang-belakang pada nggak bisa ngurus karena waktu itu. Karena mau dibikin kereta bandara, jalur kereta bandara. Dan itu berpengaruh ke minimarket saya karena tadinya kan properti itu saya beli untuk minimarket. Sebelahnya ada gang. Kan enak, ya kan? Customer-customer, penduduk kampung itu kalau mau belanja ke minimarket gampang karena di mulut gang. Ada kereta bandara, ketutup gangnya, jadi orang nggak bisa keluar dari situ, orang mesti muter jauh. Terjadi perubahan akibat kereta bandara. Bisa terjadi loh seperti itu. Hari ini berubah lagi teman-teman. Di dekat situ ada pintu tol. Wah, jadi rame orang lewat situ semua. Berubah lagi, sekarang tadinya 2 arah, sekarang jadi 1 arah. Jadi itu bisa terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Nah, resiko kelima adalah harga propertinya tidak naik-naik juga ada. Makanya kadang ada orang ngomong, Beli properti harga pasti naik. tunggu dulu bos, pasti naik sih kemungkinan besar iya. Tapi biasanya berapa lama? Bisa jadi minggu depan naik, bisa jadi 10 tahun lagi baru naik. Nah itu kan harus jelas. Nah yang mendorong kenaikan properti itu biasanya adalah satu, semakin banyak orang ke daerah itu, biasanya propertinya semakin tinggi. Karena semua rebutan ya kan. Ketika orang rebutan, barangnya terbatas, prinsip ekonomi biasanya akan naik. Kenapa orang mau ke daerah situ? Karena biasanya semakin banyak fasilitas, misalnya pintu tol, misalnya ada sekolah, misalnya ada pusat bisnis, DPRD-nya pindah ke sana, kantor wali kotanya pindah ke sana. Ya, daerahnya itu akan jadi semakin mahal. Tapi itu bukan jaminan loh teman-teman, tetap ada resiko properti nggak naik-naik. Walaupun ada resiko juga, properti naik dengan cepat. Jadi makanya teman-teman, saya itu ketika mencari properti, fokus saya bukan kenaikan harga properti. Fokus saya adalah yang penting income lebih besar dari angsuran. Itu lebih mudah ditebak daripada naiknya properti. Kalau naik ya syukur, nggak naik ya sudah dinikmati. Yang penting income lebih besar dari angsuran. Saya nggak pusing mikir angsuran. Nah itu strategi yang selama ini saya lakukan. Makanya kalau orang lain ngomong, yang penting 3L. Milih properti, yang penting 3L, investasi properti 3L. L pertama lokasi, L kedua lokasi, L ketiga masih lokasi. Ya, saya selalu ngomong ini kan untuk orang yang jago milih lokasi. Kalau saya itu kan nggak pinter milih lokasi. Kalau bagi saya yang penting 3C. Cash flow, cash flow, cash flow. Yang penting income-nya propertinya lebih besar dari angsuran. Selama propertinya income-nya lebih besar dari angsuran, saya nggak pusing mikir angsuran, ya sudah. Naik syukur, nggak naik ya sudah. Ini nasibnya rakyat jelantah kaum umbi-umbian. Yang penting bisa beli properti, nggak pakai modal, gitu kan. Nah itu prinsip yang saya lakukan. Nah resiko nomor 6 bisa terjadi kena pelebaran jalan. Saya ada beberapa yang properti yang seperti itu. Pelebaran jalan itu ada plus minus teman-teman. Plusnya adalah biasanya setelah dilebarin jalan, biasanya propertinya daerah situ naik karena jalannya tambah rame.
Biasanya ya, tidak menjamin 100%. Nah, tapi minusnya apa? Resiko bagi kita, ya tanahnya jadi kepotong. Untungnya sekarang kan pemerintah sudah bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Yang digantiin merasa untung. Tapi jadi masalah kalau properti kita pendek. Propertinya pendek, kena potong jalan. Waduh, tinggal tipis, kan repot. Kalau propertinya panjang masih lumayan ya. Jadi harganya propertinya naik semua. Tapi kalau pendek, nah itu sering jadi masalah. Harus cari alternatif. Apakah bisa beli belakangnya, atau beli sampingnya, atau kalau nggak bisa ya terpaksa relokasi. Nomor 7 adalah kita kadang juga ada properti-properti yang susah dijual, teman-teman. Sulit dijual. Bukan masalah harga, tapi memang titiknya itu kurang menarik. Contoh ya, misalnya properti di samping kuburan. Samping kuburan itu termasuk yang dihindari karena sulit jualan. Biasanya bisa jual tapi mungkin harganya turun lah. Makanya bank itu sulit untuk memberikan KPR properti-properti yang sebelahnya ada kuburan. Enggak masalah, kuburan kecil pun kadang dimasalahin loh teman-teman. Bukan berarti kuburan harus kuburan umum gitu, enggak. Kuburan keluarga aja itu bisa jadi masalah loh. Karena orang males punya rumah di dekat kuburan ya, hawanya kan gak enak. Kecuali teman-teman mau jual beli peti ya, mungkin cocok tanah itu, tapi kan secara umum enggak, orang masa mau tinggal dekat kuburan enggak. Nah, kemudian selain kuburan adalah yang susah jual itu adalah daerah banjir. Daerah banjir itu orang juga menghindar karena banjir itu kan menjengkelkan. Sebentar banjir, bangunan rusak. Banjir, gudangnya rusak, nyimpan barang rusak, harus macam-macam tidak sellable, susah jualnya teman-teman. Selain kuburan, banjir, terus nomor berikut ini adalah rumah-rumah yang nomornya kurang menarik, misal nomor 4, 13, atau hadap barat, itu agak dihindarin. Tidak 100% sih, ini mah kecil, ini dibanding 2 yang pertama, ini minor sih, nggak terlalu parah. Nah, masalah lain adalah sutet. Itu juga teman-teman, di bawah sutet itu juga sulit untuk dijual alias nilainya rendah. Di luar itu teman-teman, mungkin masih ada resiko-resiko lain yang belum saya kepikir. Menurut teman-teman ada nggak resiko lain investasi properti? Tulis di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol di komen. Oke, semoga sukses selalu. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.